Wabarakatuh Pak. Kami dari kabarmukomuko.co.id kebetulan memenuhi pesanan-pesanan sahabat Kabar Muko yang minta kepada admin bahwasannya minta tanggapan Bapak atau bahasa singkat dari Bapak untuk kegiatan Millennial Movement atau khususnya anak-anak muda nih Pak. Seperti apa Pak? Ya, kalau dari program buat anak muda, khusus dari pasangan Sapuan Wasri ini, yang kami canangkan adalah saat ini kami prihatin. Kenapa? Banyak anak-anak muda yang masih pengangguran ya, karena Muko ini tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Lulus kuliah, udah sekolah di bapaknya, ke keluarga di sekolah sampai ke Jawa, tapi pulang ke kampung halaman tapi masih banyak yang menganggur. Oleh sebab itu ke depan kami mencanangkan penciptaan wirausaha muda pelopor desa, sehingga diharapkan nanti ada program pelatihan, baik pelatihan di dalam Kabupaten Muko melalui BLK maupun nanti pelatihan yang keluar daerah Kabupaten Muko untuk mendapat menggali ilmu agar mereka punya skill, punya keahlian. Contoh lah misalkan, ada pemuda-pemudi Muko yang hobinya contohnya mengukir kayu misalnya. Mungkin nanti kita bisa berangkatkan mereka ke Jepara untuk menimba ilmu supaya betul-betul punya skill di bidang ukir. Atau ada misalnya milenial di daerah-daerah tertentu pengen hobi membatik. Nah, nanti mungkin kita bisa kirim mereka ke Solo atau ke Jogja, di mana basis-basis Pekalongan yang basis batik untuk belajar, sehingga nanti kembali ke daerah kita bisa menjadi wirausaha muda. Inilah salah satu jalan agar nanti harapan kita ke depan para milenial ini juga bisa membuka ladang pekerjaan, minimal dia bisa 1-2 orang bawa kawan-kawannya. Karena kalau kita mengandalkan dari penerimaan pegawai negeri tidak mungkin, karena pertumbuhan penduduk kita jauh lebih cepat. Oleh sebab itu ke depan preminya ini kita tanamkan untuk wirausaha muda. Apalagi nanti program kita yang berikutnya adalah kita akan menciptakan internet atau wifi gratis minimal per titik per desa. Sehingga ini nanti membantu mereka untuk wirausaha, apakah berdagang online. Tapi kalau berdagang online internetnya spotnya susah, ya kan juga susah. Maka ke depan kita internet ini yang kita pertekankan, internet itu per desa. Sehingga nanti harapan kami ibu-ibu rumah tangga bisa jualan dari rumah, tidak perlu keluar rumah. Ibu-ibu milenial cukup berjualan dari rumah, anaknya bisa dijaga, tetapi usaha bisa berjalan. Ini kira-kira konten penting di bidang ini ekonomi ya, khusus di milenial tadi. Di samping itu di khusus milenial juga di bidang olahraga. Hari ini kalau dulu saya ingat tahun 90-an anak-anak Kabupaten Muko ini milenial itu main sepak bola sampai ke Tangerang. Nah, saya sempat memberikan sedikit sangu buat mereka karena saya senang bangganya orang Kabupaten Muko bisa bermain sampai di Pulau Jawa. Tapi sekarang saya melihat prestasi olahraga di Kabupaten Muko belum terdengar kembali. Mudah-mudahan ke depan kita akan mencadangkan anggaran untuk di mana untuk membina di bidang olahraga. Di samping itu juga nanti pembinaan olahraga di juga seni budaya. Saya prihatin Kabupaten Muko setiap event yang ada di ibu kota negara yang harusnya bisa mempromosikan Kabupaten Muko tidak pernah ada botnya. Setiap ulang tahun Provinsi Bengkulu di Taman Mini konter Muko yang kosong, bolong. Sedih kita. Padahal kaum milenial bisa mempamerkan dia punya kegiatan usaha, dia mempamerkan kegiatan pariwisata dan sebagainya. Tapi alangkah naasnya kita, kabupaten yang sebegitu besar hanya dikenal di rantau itu juga daerah bencana. Inilah menjadi perhatian saya secara pribadi. Baik Pak, dan untuk dalam kontekstual hari ini kita masih dilanda COVID-19 Pak. Kira-kira ada himbauan dari Bapak untuk protokol kesehatan seperti apa Pak? Khususnya untuk masyarakat Kabupaten Muko Pak, seperti apa Pak? Ya, saya sangat juga prihatin dengan COVID-19 ini. Makanya setiap kami mengadakan pertemuan selalu kami membagikan masker untuk COVID-19 ini. Jadi tetap pencegahan ini tetap kita lakukan walaupun bukan hanya sekarang. Sebelum tahapan pilkada pun sebenarnya kami telah membagikan puluhan ribu masker buat ke masyarakat. Sayangnya ini, saya pesan kepada kaum milenial maupun bapak, tolong orang kita juga disiplin setelah menerima dipakai. Jadi setiap pertemuan kami harus membeli kembali. Jadi harus berlipat ganda itu kita punya masker yang kita bagikan. Nah, ini ke depan harapan saya masyarakat Kabupaten Muko ini juga sama-samalah kita menjaga protokol kesehatan supaya daerah kita ini terhindar dari COVID-19 ini, dan juga bukan hanya terhindar, mudah-mudahan COVID-19 ini juga cepat lenyap dari muka bumi Indonesia ini. Baik, terima kasih waktunya Pak. Di sela-sela aktivitas Bapak, kami di Kabar Muko mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapuan Basri menang, menang, menang. 9 Desember coblos nomor